Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Manusia hidup hari-hari terakhir ini menjadi manusia-manusia yang saya sebut hidup dingin. Itu sebabnya menarik untuk kita pelajari tentang 10 tulah tanah Mesir ini yang berhubungan dengan akhir zaman. Karena harus kita jujur mengakui bahwa tulah yang sama sedang terjadi. Kenapa? Karena kita bilang tidak ada sesuatu yang baru yang ada di muka bumi. Segala sesuatu yang sudah ada berasal dari segala sesuatu yang pernah ada. Dan kita gambarkan bahwa memang benar bahwa sekarang orang percaya sedang diperhamba di dunia ini. Dan dunia ini gak bisa lama lagi, karena jerit tangis serta seruan orang percaya sudah didengar oleh Tuhan. Ada masanya Bapa sendiri akan mengangkat kita masuk dalam kemuliaannya, di mana kita masuk ke tanah perjanjian, tetapi bukan lagi secara lahiriah, tetapi tanah perjanjian secara rohani. Apa yang terjadi di zaman itu dengan bangsa Israel dan umat Allah itu hanyalah sebuah gambaran yang kata Paulus hanyalah samar-samar, tetapi kelak segala sesuatunya akan nyata jelas, di mana kita akan keluar dari perbudakan dunia ini dan masuk ke tanah perjanjian, sorga, rumah Bapa yang kekal, di mana Kristus akan menjadi raja dan kita akan bersama memerintah dengan Dia sampai selama-lamanya. Nah, saudara pelajari bahwa beberapa tulah di depan sudah sangat persis dengan apa yang terjadi. Nah, sekarang kita mau pelajari yaitu tulah ke-7, yaitu hujan es, di mana manusia hidup dingin. Artinya dingin di sini masa bodoh dengan kegerakan-kegerakan rohani yang ada. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, banyak orang gak tertarik dengan nubuatan, banyak orang gak tertarik dengan kegerakan-kegerakan rohani. Orang sekarang masuk gereja cuman katanya bisa nyembuhin, ya udah datang ya kan, katanya bisa memberkati, ayo, katanya bisa membuat rumah tangga jadi bahagia, ya ayo gitu. Sehingga sebenarnya bukan yang dia cari bukan Tuhannya, tetapi cuman tangan Tuhannya, mujizat Tuhannya. Tetapi pada dasarnya manusia sedang dingin, masa bodoh dengan kegerakan-kegerakan rohani yang dia pikirkan cuma keperluan dan kepentingannya sendiri. Yang kedua, manusia masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan. Mau gereja nggak maju kek, mau gereja nggak dapat izin kek, mau gereja bangunannya doyong kek, yang penting rumah saya mewah, yang penting cincin saya berlian, yang penting tas saya mahal, yang penting mobil saya baru, ya kan? Kita nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan, kita nggak peduli bagaimana penginjilan hamba-hamba Tuhan, kita nggak peduli bagaimana kehidupan pendeta kita, ya kan? Kita sama sekali nggak mau pikirkan tentang itu, ya kan? Pendeta kita mau susah kek, yang penting dia doain gue ya supaya gue kaya ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan bahwa sebagai jemaat kita perlu memperhatikan gembala sidang di mana kita beribadah, sehingga kita mendukungnya bukan hanya dengan doa, tetapi apa yang kita mampu bisa berikan, kita berikan untuk apa? Supaya dia dapat membuat pekerjaan Tuhan makin maju lagi, supaya gereja kita bisa menangkan jiwa lebih banyak lagi. Itu sebabnya jangan dingin dengan kegerakan rohani, jangan dingin dengan pekerjaan Tuhan, jangan dingin dengan kekudusan. Nah, ini dia yang ketiga. Banyak orang sekarang sedang masa bodoh dengan kekudusan, saudara. Aduh, yang penting orang lain kan gak tahu, ya kan? Sehingga pikiran, tindakan, perbuatan manusia akhir zaman ini penuh dengan percabulan, saudara. Sebagai hamba Allah, saya mengasihi saudara, saya harus ngomong apa adanya sama saudara. Mari kita bersemangat untuk hidup dalam kekudusan, karena kita bilang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Artinya kalau kita hidup dalam kekudusan, kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Allah. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari manusia hari-hari hidupnya dingin, masa bodoh dengan hari depan. Yang penting pokoknya hari ini gua happy, ya
kan. Makanya banyak orang pakai narkoba, aduh nanti hidupnya masa bodoh deh gitu ya kan. Banyak orang sekarang hidup dengan hura-hura, nggak belajar dengan betul ya kan, nyontek, beli gelar ya kan, bangga sekali kalau udah bisa pakai master ini, doktor ini ya kan, walaupun doktornya juga jadi-jadian dan repotnya ini udah masuk dalam dunia gereja, saudara-saudara. Orang yang hanya bayar 10 juta, orang yang hanya bayar 25 juta untuk dapat doktor, dan dengan bangganya doktor ya kan, tanpa kualitas sama sekali. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, kau kan penipu dirimu sendiri. Engkau kan tahu kau tidak pernah studi untuk doktor. Sudahlah, jangan berputar-putar sama dirimu sendiri. Engkau hanya seorang penipu yang memanfaatkan jemaat dengan namamu sendiri. Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, bertobat saudara-saudara, karena kita tidak layak memakai gelar itu. Inilah yang terjadi di akhir zaman. Manusia masa bodoh dengan hari depannya. Yang penting dia kelihatan hebat ya kan, sehingga sekolah pun dia tipu, gelar pun dia tipu. Aduh, engkau akan rugi sendiri saudara-saudara. Dan yang kelima saya pelajari, manusia akan hidup dingin, masa bodoh dengan kegerakan rohani, masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan, masa bodoh dengan kekudusan, masa bodoh dengan hari depan, dan akhirnya masa bodoh dengan hidup yang akan datang. Saudaraku, kita hidup bukan hanya asal hidup, tetapi kita hidup satu kali nanti akan hidup kekal. Yang sekarang ini hanya sementara, but the real life, hidup yang benar dan sebenar-benarnya, justru itu yang akan datang nanti. Mari kita menjadi orang yang bersemangat untuk kegerakan rohani, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kekudusan, untuk hari depan kita dan hidup yang akan datang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang hujan es. Ini dia lambang kedinginan di akhir zaman ini ya kan. Nah, pembahasan tentang hujan es ini kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, Kejadian pasal 9 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 9 ayat 22 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi satu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tempat kediaman umat Allah, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Firaun, dikembangkannya tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeras hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantara
perkataan Musa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dapat kita lihat dengan jelas di sini bahwa tulah ke-7 adalah hujan es, dan ini masih kita lihat hubungannya dengan akhir zaman ini, bahwa kedinginan sedang melanda di mana-mana. Ya kan, kegerakan rohani, pekerjaan Tuhan, kekudusan hari depan, bahkan hidup yang akan datang. Nah, itu sebabnya di akhir zaman Roh Kudus digambarkan sebagai api. Nah, kenapa Roh Kudus digambarkan sebagai api? Api itu membersihkan. Jadi barang-barang logam yang tidak bisa bersih, maka dia harus dilewati di api. Untuk apa? Untuk menjadi bersih. Bahkan kita lihat logam mulia, emas itu, untuk memurnikan emas itu, dia harus lewat api, saudara-saudara. Jadi yang pertama, api memurnikan, api membersihkan segala yang udah kerak-kerak dosa dalam hidup kita. Waktu api Roh Kudus masuk dalam hidup kita, dia bersihkan sehingga pikiran, hati, jiwa kita sepenuhnya tertuju kepada Tuhan saja. Yang kedua, api menghancurkan. Kalau kebakaran terjadi, rumah-rumah hancur sama sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dosa-dosa, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran cabul, bahkan segala keputusan, kekecewaan dihancurkan melalui kuasa Roh Kudus. Makanya kita bilang kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa, karena segala yang jelek-jelek, segala yang rusak-rusak dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus itu. Jadi api memurnikan, membersihkan, api itu menghancurkan, bahkan kemudian api menjadikan matang, saudara. Jadi nasi itu belum matang, ya kan, tetapi ketika masuk di api, direbus, matang. Daging itu mentah, tetapi ketika dibakar di api, dipanggang di api, menjadi matang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita seringkali masih mentah, saudara, nggak bisa dipakai, nggak bisa dipergunakan. Itu sebabnya Roh Kudus turun, hidup kita dapat dipakai karena hidup kita matang dan dewasa. Haleluya. Dan yang keempat, fungsi api untuk dapat membuat mudah diatur. Besi yang keras dilewati di api, merah menyala, dan ketika panas gampang untuk diatur. Begitupun hidup Kristen kita, kadang-kala begitu keras seperti baja, lewat api dibentuk Tuhan, dijadikannya indah bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari ini juga kami boleh bangkit dengan api Roh Kudus untuk menjadi hangat dalam pekerjaan Tuhan dan melihat hal yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami dibersihkan, bahkan segala yang buruk dihancurkan dalam diri kami, dan kami dijadikannya matang dan dewasa, sehingga hidup kami dapat mudah diatur seturut dengan kehendak Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.